Happy Sabat semua. Puji Tuhan. Masih bersemangat. Seperti yang Pak Devlin katakan, hari ini merupakan hari penekanan wanita sedunia. Jadi cerita kanak-kanak tadi dan khotbah hari ini telah disediakan oleh pihak GC kita. Dan kita punya khotbah hari ini ditulis oleh disediakan oleh Jabatan Pelayanan General Conference oleh Nancy Cabrera. Dia merupakan pengurus gaji di bahagian GC. Tadi sudah kita mendengar cerita kanak-kanak kerinduan Lili. Hari ini khotbah kita pula kerinduan seperti yang si Clara sudah bacakan tadi, kita punya ayat hari ini. Karena kita ini buatannya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Efesus 2 ayat 10. Hari ini saya mau mulakan khotbah saya dengan satu pertanyaan. Siapa yang pernah menginginkan sesuatu? Saya rasa semua pernah ini. Siapa yang pernah mengidam? Kalau disebut mengidam ini terus kamu teringat yang orang tengah pregnant. Tapi tidak semestinya kami yang pernah pregnant saja pernah mengidam tahu. Mengidam ini ada macam-macam. Mengidam ini kita menginginkan sesuatu. Kalau budak-budak ini biasanya mau makan coklat. Betul Kak Clara? Mau makan coklat lah, mau makan pizza lah, mau makan es krim lah. Nah, itu maksud dia mengidam yang kita maukan sesuatu. Kalau saya dulu masa pregnancy si Caca, paling saya mau makan mengidam lah itu kan. Yang tinutu dong puas. Dia bilang sini dalam dunia pemakanan ini, rasa mengidam ini bukanlah sesuatu perkara yang buruk. Ia adalah message penting yang memberitahu kita bahwa badan kita itu perlukan perhatian. Dan kalau yang mengidam kalau dulu masa zaman keladi itu kan orang mengidam keladi dia bilang macam saya tidak dapat tidur. Tidur pun saya teringat-ingat itu keladi yang saya belum miliki, dia bilang. Jadi itu cara mengidam yang apa tuh? Yang lain lah. Macam dia perlu dapatkan itu dulu baru puas hati dia. Kalau tidak, pandai dia termimpi-mimpi, pandai dia macam tidak dapat tidur lah, tidak puas hati begitu. Adalah lumrah sebagai manusia untuk mempunyai keinginan, untuk menginginkan sesuatu. Sama seperti badan kita yang mengidamkan makanan tertentu. Jiwa kita ini juga mempunyai keinginan atau kerinduan yang perlukan perhatian. Jadi apa yang sedang dirindukan oleh jiwa kita pada musim sekarang? Kamu rasa apa? Mari kita ketahui apa yang sepatutnya kita rindukan dalam jiwa kita.
Kebanyakan kita ini saya rasa sedang menghadapi ketidakpastian tentang masa depan, tekanan, krisis, kesehatan, kebimbangan, kesusahan keuangan, ataupun ada masalah dalam hubungan kita. Kadang bila kita menghadapi masalah begini, kita biasanya coba melarikan diri, bersembunyi, mematikan rasa, atau mengalihkan perhatian kita dengan macam-macam benda yang kita buat. Macam-macam perkara yang kita buat supaya kita tidak terasa itu tekanan. Tapi seperti makanan, uang, kerja, atau kesibukan, dia bilang, semua itu hanyalah membuatkan kita berasa letih, rasa bersalah, dan kosong. Kadang-kadang bila kita rasa tekanan sesuatu kan, kita suka makan makanan ringan kah begitu. Semua ini hanyalah membuatkan kita rasa letih. Lepas itu kita rasa bersalah dan kosong sebab masalah yang sebenarnya kita sedang hadapi tidak pun kita coba selesaikan. Dalam firman Tuhan, kita menemukan 3 pelajaran yang berharga yang bukan saja dapat memuaskan kerinduan jiwa kita, tetapi juga membantu kita menjalani kehidupan yang penuh tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kita panggil dia ini 3I, sebab semua permulaan dia I. Mari kita belajar ini 3I ya. Yang pertama, identity. Kedua, intimacy, keintiman. Yang ketiga, intention, niat. Mari kita belajar satu-satu nih 3I. Yang pertama, identity. Siapa kita? Siapa saya? Anthony tahu kah siapa diri kau nih? Tahu bahkan Anthony? Mari kita tengok ayat si John Calvin. Dia bilang, tanpa pengetahuan tentang diri kita sendiri, tiada pengetahuan tentang Tuhan. Sama juga seperti tiada pengetahuan tentang Tuhan, maksud dia tiada pengetahuan tentang diri sendiri. Jadi ini bermakna pemahaman tentang siapa diri kita itu sebenarnya sangat berkait rapat dengan pemahaman tentang siapa itu Tuhan. Siapa kita? Siapa kamu ini? Siapa kamu? Siapa saya? Siapa kita? Bilang si Clara, dia si Clara. Rasul Paulus menjawab pertanyaan siapa kita ini. Mari kita tengok jawaban si Paulus. Karena kita ini buatannya dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Jadi siapa kita? Kita ini ialah ciptaan Tuhan. Yang Tuhan cipta untuk kita buat apa? Untuk kita berbuat baik. Dalam Efesus 2 ayat 10. Dalam bahasa Yunani, perkataan buatan ini bermaksud karya agung atau puisi. Jadi kita ini adalah karya agung Tuhan, ciptaan Tuhan yang istimewa. Dalam budaya yang dipenuhi dengan berbagai suara, kita sering digalakkan untuk mencari identity, sering mencari siapa diri kita. Dan nilai kita ini biasanya dinilai melalui pencapaian, status, kemasyhuran, disukai atau tidak, hubungan kita dengan siapa, hubungan kita bagus kah tidak, ataupun tahap productivity kita. Lepas itu
kadang-kadang kita dinilai dengan size pakaian kita, size S kah, XL kah, atau nomor pada penimbang berat dia bilang. Nah, walaupun peranan dan kategori memberikan beberapa kestabilan, nah, apabila perkara ini berubah, maka krisis kewujudan berlaku dan persoalan tentang identiti dan nilai kita muncul semula. Hari ini Tuhan menjemput kita semua untuk membuat identiti dan nilai diri kita di atas kuku Kristus Yesus, yaitu pencipta, penyelamat, dan sahabat terbaik kita. Kita pergi kepada nomor 2I, intimacy, keintiman. Kita intim dengan siapa? Mari kita tengok sama-sama. Dalam mesyuarat kita ini yang sentiasa terhubung. Ramai yang masih mengalami kemurungan dan kesunyian. Sebab kenapa? Tiada keintiman dengan seseorang. Intim ini bukan dengan pasangan saja, dengan saudara kah, dengan kawan kah. Intim ini boleh juga dimaksudkan dengan hubungan yang rapat lah dengan seseorang. Macam saya dengan si Diona, saya intim dengan si Ona, gitu. Tidak semestinya dengan pasangan saja, intim dengan kawan kan begitu. Rapat maksudnya. Nah. Adakah jiwa Anda sedang merindukan hubungan yang mendalam? Siapa? Coba angkat tangan siapa yang rindukan hubungan yang mendalam. Oke, mari kita tengok apa Yohanes cakap. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalam aku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpaku, kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Nah, kata kerja Yunani untuk perkataan tinggal ini bermaksud tetap berada di tempat itu untuk sentiasa hadir. Macam mana kita boleh tinggal di dalam Yesus? Mari kita tengok nih perkataan abide. Tetap abide, tetap tinggal. Yang pertama always seek His presence. Sentiasa mencari hadiratnya dalam Matius 6 ayat 33. Mari kita jadikan mencari Tuhan sebagai keutamaan dalam hidup harian kita. Believe in His promises. Percaya kepada janji-janjinya dalam Yohanes 15 ayat 7. Percayalah pada janji-janji yang Tuhan telah berikan kepada kita. I intimately walk with Him. Berjalan secara intim, berjalan secara rapat dengan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 4. Mari bina hubungan pribadi yang rapat dengan Yesus. Depend on His strength. Bergantung kepada kekuatannya. Bergantung kepada kekuatan Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9. Mari kita bergantung kepada kekuatan Tuhan pada masa kelemahan. Dan pada masa kita senang pun teruslah bergantung kepada Tuhan. Endure in faith. Bertahan dalam iman. Ibrani 10 ayat 23. Marilah tetap teguh dalam iman kita. Walaupun ketika masa yang sukar. Dan pada masa kita senang juga, mari kita terus teguh dalam keimanan kita. Sebagai ranting-ranting ini, kita memerlukan musim kekosongan sepenuhnya untuk membina
hubungan yang kuat dan mendalam dengan pokok anggur. Siapa pokok anggur kita? Tuhan. Untuk mengingat siapa Tuhan itu dan untuk membiarkan kita menjadi Tuhan, menjadikan Tuhan keutamaan dalam hidup kita. Dan pada waktu tenang sendirian bersamanya, apabila kita mengalami hadiratnya melalui firman-Nya, barulah kita mulai berasa cukup selamat untuk menemukan pemulihan, kekuatan, harapan, kedamaian, dan hikmat. Nah, mari kita mengingat cerita Marta dan Maria. Ketika Yesus memutuskan untuk mengunjungi si Marta dan Maria, Marta pula sibuk dengan segala persiapan. Tetapi si Maria ini dia pilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengar Yesus. Jadi bila Yesus nampak si Marta ini sibuk sana sini buat persiapan, begitu dia bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan bersusah payah tentang banyak perkara, tetapi satu perkara sahaja yang diperlukan. Maria telah memilih perkara baik itu yang tidak akan diambil darinya. Dari Lukas 10 ayat 41 hingga 42. Jadi apa ini? Apa ini yang satu perkara ini yang diperlukan oleh Marta dan diperlukan oleh kita juga. Nah, dalam buku Desire of Age yang ditulis oleh Ellen G. White, dia bilang sini, satu perkara yang Marta perlukan ialah roh yang tenang dan berbakti, serta kerinduan yang lebih mendalam untuk memperolehi pengetahuan tentang kehidupan kekal di masa depan dan rahmat yang diperlukan untuk kemajuan rohani. Dia perlu kurang bimbang tentang perkara-perkara yang akan lenyap dan lebih mengutamakan perkara-perkara yang kekal selamanya. Jadi seperti Marta, apa yang kita perlukan? Kita perlukan ketenangan, kita perlukan kehidupan kekal, pengetahuan tentang kehidupan kekal. Kita tidak perlukan benda-benda yang pandai lenyap, yang tidak kekal. Oke, yang ketiga, niat, intention. Nah, dia bilang setelah kita mengalami keintiman dengan Tuhan, jiwa kita ini menemukan kepuasan yang begitu mendalam. Sehingga kita secara semula jadi mulai hidup dengan penuh niat dan makna. Dalam Efesus 2 ayat 10 mengingatkan kita bahwa kita ini merupakan ciptaan Tuhan. Nah, dicipta oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan persiapkan terlebih dahulu untuk kita jalani. Dia mengingatkan kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu untuk kita jalani. Jadi, legasi seorang Kristen itu bukanlah tentang apa yang kita tinggalkan, tetapi bagaimana kita hidup hari ini. Anda dan saya adalah seorang misioneri dan duta bagi kerajaannya yang kekal. Jadi apa kita punya legasi? Apa kita punya peninggalan? Legasi. Mari kita dengar satu cerita mengenai Nancy. Mengenai penulis kita punya khotbah hari ini. Nancy ini dia merupakan anak sulung dalam keluarga dia. Dia dibesarkan dalam sebuah rumah tangga yang penuh penderaan, keganasan, dan permusuhan. Dia bilang pada usia dia 4 tahun,
Dia dipukul dengan begitu teruk oleh bapaknya sehingga kaki dan belakang badan dia berdarah teruknya. Jadi dia bersama ibunya ketika dia membesar, Nancy menyaksikan dan mengalami penderitaan fisikal dan lisan daripada bapaknya serta ketidakstabilan emosi. Tapi ada satu masa yang Nancy berasa disayangi dan dihargai. Selama hidup dia masa itu, masa umur dia ini dia rasa dia tidak dihargai dan tidak disayangi lah. Tiada yang sayang dia, tiada yang menghargai dia. Dia bilang satu-satunya masa Nancy berasa disayangi dan dihargai adalah pada akhir tahun persekolahan apabila dia berjaya menamatkan pengajiannya sebagai pelajar cemerlang. Nah, pada usia dia 8 tahun ini, dia didiagnosis dengan satu penyakit yang serius yang berpotensi untuk menyebabkan dia hilang suara. Kalau hilang suara, tidaklah dapat bercakap Tuhan. Dengan linangan air mata, dia berseru kepada Tuhan untuk kesembuhan. Dan selepas 2 tahun menjalani rawatan dengan obat-obatan semula jadi, Tuhan memulihkan kesehatannya. Jadi selepas si Nancy sembuh, dia berjanji untuk mendedikasikan suaranya bagi melayani Tuhan dan menyebarkan berita baik. Dan dia mula berkhotbah pada usia 15 tahun dan sejak itu hidup dengan penuh niat berkongsi berita kepada semua. Jadi sebagai seorang dewasa, si Nancy ini dia bergelut dengan trauma, rasa tidak selamat, ketakutan, dan luka emosi yang dalam. Dia juga merasa dia tidak layak, tiada harga dirinya dia rasa sangat rendah. Dan tapi semua ini mendorong dia untuk sentiasa mengejar kejayaan, penerimaan, pencapaian, cinta, dan pengiktirafan luaran. Namun satu hari Nancy menemukan dan karena si Nancy ini telah menemukan kebenaran dalam Efesus 2 ayat 10. Semua ini mengubah hidupnya untuk menjadi kompas untuk perjalanannya. Jadi seperti kita karya agung Tuhan, Nancy ini akhirnya mengalami penyembuhan, kasih sejati, damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan, pembaharuan, dan tujuan dalam Yesus Kristus. Dan juga dia menjadi pengarang dan penyempurna imannya. Sehingga dia dapat menghasilkan kita punya bahan khotbah untuk hari ini untuk dibacakan ke seluruh dunia. Dan pada masa sekarang dengan kasih Tuhan, Nancy ini merupakan seorang penceramah antarabangsa, penulis dan host, serta bekerja untuk Tuhan di Ibu Pejabat Gereja Sedunia. Perjalanannya masih berterusan dan tidak sempurna, tetapi dia terus mempercayai janji yang berharga bahwa dia yang telah memulakan pekerjaan yang baik di dalam dirinya dan akan sentiasa untuk menyempurnakannya hingga hari Kristus. Jadi macam mana dengan diri kita? Diri kita yang rasanya lebih baik daripada kehidupan si Nancy. Apabila kita dengan kesimpulan kita punya khotbah hari ini, apabila kita dengan sengaja mencari, menyerahkan diri kita kepada Yesus, dan mengasihi Yesus dengan pikiran, tubuh dan roh kita, jiwa kita akan mengalami kerinduan yang lebih mendalam dan lebih bermakna. Seperti Musa menyatakan kerinduannya kepada Tuhan, tunjukkanlah kiranya kepadaku kemuliaan-Mu.
dalam Keluaran 33 ayat 18. Penekanan betapa berharganya kerinduan itu. Jadi apa yang kita perlukan sekarang, apa yang kita mau cakap dengan Tuhan, mari kita cakap kepadanya, tunjukkanlah kiranya kepadamu kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap doa telah dikabulkan, tetapi dia masih dahaga akan tanda kasih yang lebih besar dari kemurahan Tuhan. Dia dan kini membuat permintaan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelum ini. Aku memohon kepadamu, tunjukkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadamu. Nah, seperti Musa, mari kita mari kita membuat permintaan yang rasanya kita tidak pernah minta lah dengan Tuhan. Pastinya Tuhan akan kabulkan kita punya permintaan. Jadi apa jawab Tuhan kepada Musa tadi? Dia bilang, Tuhan menjawab dengan penuh kasih, hadiratku akan memimpin kamu dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Dalam Keluaran 33 ayat 14. Ellen G. White juga menyatakan bahwa tiada kuasa, kemahiran atau pembelajaran duniawi yang dapat menggantikan kehadiran Tuhan yang kekal. Apabila kita memahami identiti kita dalam Kristus, kita akan mencari keintiman dengannya dan hidup dengan niat kita akan memenuhi keinginan serta kerinduan jiwa kita dan menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi semua, kita ini diciptakan untuk lebih daripada sekadar bertahan. Kita ini diciptakan untuk lebih daripada sekadar bertahan hidup dan wujud. Kalau selama ini kamu rasa kamu punya tujuan hidup ini untuk bertahan saja dan wujud. Pada hari ini, mari kita miliki misi, mari kita tanamkan misi dan panggilan ilahi. Sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu, kita telah ditetapkan untuk memberikan kesaksian kepada dunia yang menderita ini tentang berita baik akan kasih Tuhan dan keselamatan. Jadi itu misi kita. Mari kita buat ini sebagai misi kita selepas ini. Jadi pada masa ini, saya mau tengok siapa yang mahu menyerahkan segala kerinduan jiwanya kepada Tuhan. Angkat tangan. Angkat tangan siapa yang ingin menyerahkan segala kerinduan jiwanya kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Semoga Tuhan terus memberkati kita semua. Baiklah, kita ucapkan amin sekali lagi dengan suara yang penuh daripada jiwa kita. Amin. Oke, marilah kita sama-sama kita ingat ini, kita dengan sepenuh jiwa kita